Halo teman-teman ya, kembali lagi ke channel YouTube XX ya. Kita buat satu video lagi untuk analisa ya. Ada teman kita yang komen cara baca RSI dan kegunaannya di chart. Oke, kita coba buatkan satu video. Mungkin masih dalam satu kendala untuk teman-teman semua juga yang lainnya ya, yang belum paham cara baca RSI dan kegunaan RSI di chart. Oke, saya kasih tahu. RSI ini ya, RSI ini itu alat untuk kita ngukur ya, ataupun satu indikator juga yang digunakan di trading, entah itu saham, forex. Salah satu indikator untuk melihat arah tren juga sebenarnya. Oke, untuk melihat cara arah tren dan untuk melihat titik pembalikan arah. Oke, contoh teman-teman lihat di sini RSI itu di bawah sini teman-teman. RSI ini ya, ini adalah RSI. Ini kalian bisa baca sendiri ya, teman-teman bisa baca. Ini RSI ya, ini adalah RSI, di bawah sini adalah RSI. Ada 70% dan 30%. Oke, rata-rata pembatasan RSI itu biasanya 7-30%, yang mana kalau misalnya para trader, kalau misalnya udah mencapai di atas 70%, itu menandakan bahwasanya harga itu overbought. Oke, saya kasih contoh. Semisal di angka ini, semisal di sini ya teman-teman, udah menunjukkan bahwasanya harga overbought. Oke, sama seperti di sini, harga juga overbought. Ini yang disebut namanya titik jenuh beli. Kalau misalnya dia melewati di bawah 30, ini disebut oversold, titik jenuh jual. Oke teman-teman, jadi RSI itu akan terpantul di area sini saja, di antara rata-rata 70-30%. Oke, kalau misalnya kita mau ikut arah ataupun cara membaca RSI ya teman-teman ya, saya kasih contoh. Kita bisa lihat dari momentum tren. Di sini kalian lihat ya, di saat dia sudah di saat dia tren naik, teman-teman bisa lihat ya, ini market tren naik, dan ternyata dia udah sampai di titik overbought. Yang terjadi, dia akan turun, sama seperti kasusnya di atas ini, market langsung turun teman-teman ya, market langsung turun. Ada banyak kasus-kasus dari RSI ini, kalian bisa lihat ya. Cara untuk membacanya contohnya seperti ini, saya kasih lihat. Oke, saya lihat, bisa dicontoh. Contoh di sini teman-teman. Adapun RSI itu bisa menjadi satu kode, harga akan terus bergerak naik atau harga itu bakalan turun. Seperti itu. Harga ini bakalan lanjut naik atau harga bakalan turun. Kalau kalian lihatnya seperti ini, kalian lihat seperti ini. Di sini harga RSI naik nih di angka 80-an, di atas 70, overbought. Di sini ya, teman-teman. Tapi kalian lihat di sini,
kalian lihat di sini harga itu konsolidasi dan masih ikut uptrend. Ibarat kata di sini harga tidak turun, oke. Di sini masih posisi up, sedangkan RSI-nya dia turun. Ini teman-teman, turun sampai 50%, ya. Dia di sini posisinya RSI-nya turun, tapi marketnya di atas ini dia malah up, ataupun dia konsolidasi tetap. Kalau misalnya kalian lihat dia di sini, bentar ya teman-teman. Sudah indikator di sini ya. Kalian bisa garis ini ke bawah. Kalau misalnya harga ini seperti ini, di sini tergaris di bawah, dan di sini malah konsolidasi ataupun dia uptrend, berarti itu sinyal dari RSI bahwasanya akan tetap melanjutkan uptrend, teman-teman. Oke, di saat RSI turun dan market tidak ikut turun seperti ini, teman-teman. Di sini kan RSI naik, di saat turun market turun nih. Nah, di kasusnya di samping sini itu berbeda. Di sini turun, tapi di sini dia konsolidasi ataupun dia masih tetap uptrend. Nah, kalau misalnya seperti yang di atas ini, teman-teman, ini itu sinyal bahwasanya, sinyal dari RSI, cara bacanya bahwasanya harga akan tetap naik. Oke, pahami. Jadi cara membacanya berarti kalau misalnya RSI-nya turun dan di sini potensi marketnya terlihat naik ataupun sideways, berarti akan ada potensi kelanjutan naik. Kalau misalnya RSI turun dan marketnya sideways ataupun masih dalam tren naik, berarti akan ada kelanjutan kenaikan. Tapi kalau misalnya marketnya naik, RSI ikut naik, berarti momentum udah kecil. Di saat udah oversold seperti ini, di sini baru bisa sell untuk turun. Oke teman-teman, di sini sell seperti ini. Nah, di sini kan langsung overbought, langsung jenis jual. Oke teman-teman, langsung jenis jual, dia langsung turun, candle bearish panjang. Oke. Nah, untuk itu tadi salah satu contoh untuk membaca overbought. Sama, sekarang kita membaca oversold, bahwasanya harga terlalu rendah. Oke, saya kasih cari overbought ya. Saya cari overbought yang enak untuk kita baca ya teman-teman, yang enak untuk kita baca agar mudah dipahami juga ya. Untuk overbought, oke. Overbought di sini teman-teman, sepertinya ada di sini. Untuk overbought dia seperti ini saja ya, dia hampir sama seperti oversold tadi. Kalau misalnya harga udah menyentuh di bawah dan momentum itu kecil, di saat dia tembus di bawah 30% RSI, itu berarti dia oversold. Dan di saat dia oversold dengan momentum dia yang kecil, berarti kita boleh buy. Nah, kalau misalnya untuk melihat momentum itu kan kalian bisa lihat salah satu berita ataupun berita apa ya. Ini ada contoh nih teman-teman.
di sini kalian lihat, di sini itu RSI ya. Di sini ada RSI oversold, itu dia naik, terus itu dia turun. Oke. Kalau misalnya udah sentuh di angka 30 ataupun tidak tembus, pokoknya dia mendekati di angka 30 itu udah berarti mendekati oversold. Oke teman-teman, udah mendekati titik jenuh jual. Oke, biasanya para trader ataupun investor kalau misalnya melihat harga RSI seperti ini, pasti ada tindakan yang dilakukan. Entah itu dari sini dia beli ataupun dari sini dia jual, itu pasti ada tindakan. Dan cara bacanya seperti yang tadi saya kasih contoh ya. Nah, sama kayak gini nih. Ini kan kita dapat contohnya lagi nih. Harga ini kalian bisa lihat ya. Harga di atas. Oke, kalian lihat ya. Harga di titik jenuh jual. Tapi kalian lihat di sini, di saat ini RSI turun, di sini masih terlihat up dan konsolidasi. Oke. Di sini masih terlihat up dan konsolidasi. Padahal di sini turun, di sini seperti up dan konsolidasi. Artinya apa? Akan melanjutkan kenaikan. Kalian lihat chartnya, melanjutkan kenaikan. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk membaca RSI. Ya, semoga sampai sini teman-teman bisa paham. Ya, semoga bisa paham. Cuman ada 2 tips saja dari RSI. Pastikan kalau misalnya ingin trading di RSI, itu kalian lihat momentum. Oke. Misalnya harga itu nggak terlalu kuat, ataupun momentum harga itu sedang sideways, itu kalian boleh entry RSI. Misalnya harga udah naik banget, oke. Harga udah naik banget seperti ini. Harga udah naik banget nih. Naik banget. Oke. Kalian boleh sell. Kayak gitu. Oke. Pastikan yang kalian paham tadi, kalau misalnya harga ini ada di RSI turun tapi di sini dia konsolidasi ataupun dia masih tetap up, itu akan berpotensi melanjutkan kenaikan. Sebaliknya juga seperti itu. Misalnya ada penurunan, misalnya dia ada penurunan tajam, di sini ada penurunan tajam. Oke. Misalnya di sini ada penurunan tajam, tapi RSI-nya di RSI membuat kenaikan, tapi marketnya lagi penurunan. Nah, itu akan potensi turun lebih dalam. Kayak begitu teman-teman. Oke. Cuman 2 kunci dari RSI. Pastikan kalau mau entry dari RSI, tunggu di momentum yang kecil. Misalnya nggak ada berita, konsolidasi. Oke. Pastikan juga kalian harus posisikan di tempat yang benar, seperti kalian gabungkan dengan MA, kalian gabungkan dengan Fibonacci. Oke, seperti itu teman-teman, biar lebih akurat. Karena untuk dari RSI pribadi itu kurang untuk akurat, tapi cara bacanya seperti itu tadi. Kita bisa melihat tren dan kita bisa melihat titik untuk kita buy dan sell. Oke, seperti ini. Kalau misalnya udah di bawah sini, ya udah pastikan kalian ancang-ancang ataupun persiapan untuk ambil posisi di buy gitu. Seperti ini. Seperti ini. Pastikan kalian lihat momentumnya. Di saat momentumnya udah mulai tidak kuat lagi untuk turun karena dia juga sudah di bawah jenuh jual, kalian bisa buy. Kalian lihat di sini. Oke, seperti ini.
ini, RSI itu bakalan naik turun aja di sini. Cuman jangan sampai tertipu. Terkadang orang tertipu di saat dia, contoh contoh saya kasih contoh di sini, teman-teman di sini. Di sini kan dia apa nih? Udah jenuh jual nih. Sini udah jenuh beli nih ya, udah jenuh beli overbought. Di saat overbought ini kalian langsung sell. Kalian tidak lihat dulu di atas bagaimana kondisinya, apakah sesuai dengan RSI-nya. Nah, kalian tidak lihat seperti ini, berarti kalian bakal terjebak. Kenapa? Karena di saat kalian sell, di sini dia masih tren naik, dan di sini dia masih konsolidasi dan dia masih naik, bukan dia ikut turun. Oke. Dan di sini kalian bakal terjebak, terseret naik, menghantam stop loss. Oke. Pastikan lihat dia itu momentumnya seperti ini. Dan kalau misalnya mau ambil posisi RSI, pastikan kalian lihat indikator untuk sell ya, sinyal sell. Biasanya kita lihat sinyal sell itu ataupun sinyal buy itu dari membaca candlestick, teman-teman. Kita baca dari candlestick. Apakah akan turun ataupun akan naik, ataupun udah keluar sinyalnya kita buy atau sell. Oke. Nanti bakal kita buat di next selanjutnya. Videonya cukup sampai di sini. Semoga teman-teman paham bagaimana cara penggunaan indikator RSI. Nanti kita bakalan coba bahas untuk teman-teman yang lainnya di next video selanjutnya, bagaimana melihat ataupun bagaimana cara membaca sinyal, apakah ini bisa di buy ataupun bisa di sell dari candlestick. Nanti kita bakalan bisa baca, karena orang membaca sinyal buy udah muncul, sinyal sell udah muncul, itu dari candlestick. Oke teman-teman, cukup sampai sini. See you next video selanjutnya.